Halo guys, kembali lagi bersama gue Dev di rekap film drama ala antik film. Kali ini, gue akan menceritakan kisah seorang pria parubaya kesepian yang hidupnya berubah setelah bergabung bersama sebuah perusahaan bernama Rental Family, di mana ia harus berperan menjadi suami, ayah, teman, dan yang lain-lainnya demi permintaan kliennya. Tapi saat menjalankan tugasnya, banyak hal yang ia alami bersama kliennya yang perlahan juga mulai mengubah kehidupannya. So, seberapa serunya sih film Brendan Fraser ini? Maka tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai saja. Ini dia Rental Family. Cerita berlatar di kota Tokyo, Jepang, di mana kita diperlihatkan kehidupan seorang pria bernama Philip yang menjalani hari-harinya dengan penuh semangat. すぐに連絡させてもらいますので。Namun, di satu sisi, Philip juga merasa jenuh dengan aktivitasnya yang begitu-begitu saja. Di malam harinya, Philip yang kesepian memandangi kehidupan para tetangganya yang memiliki kesibukan masing-masing, dan film pun baru dimulai. Di suatu pagi, Philip yang baru bangun mendapatkan telepon dari manajernya yang bernama Sonia, yang memberitahu Philip bahwa dia mendapatkan tawaran pekerjaan menjadi seorang aktor. Philip yang memang sangat menunggu-nunggu untuk bisa menjadi aktor terkenal pun akhirnya menerima tawaran tersebut. I got you a gig today at 10 a.m. in Saitama. What's my role? Sad American. Setibanya di lokasi syuting, Philip pun sangat terkejut dengan apa yang ia lihat. 3年 A 組一同お別れの言葉を頂戴したいと思います。 Tidak disangka-sangka, ternyata Philip menjadi figuran yang bertugas hanya menangisi kematian seorang kakek di sebuah pertunjukan. ゆうくん、あなたのことが大好きでした。キス。全部ずっと忘れないから。 Philip yang kecewa karena tidak menjadi aktor utama seperti di film The Mummy pun langsung merenung di dalam peti. Kemudian datanglah seorang pria bernama Shinji yang ternyata dia adalah si pemberi kerja. 悪いけど遅刻と式の空気を乱した分脇腹から引かしてもらうかな。The next guest will arrive and he won't be getting up. よろしくお願いします。 Philip yang cukup heran dengan pertunjukan itu pun menanyakan alasan Shinji melakukan hal itu. 全部やらせてですか Especially to Mr. Daito. Special performance だから。 Karena Shinji sedang terburu-buru, Shinji pun memberi kartu namanya kepada Philip dan mengundang Philip untuk mampir ke kantornya. Setelah mendatangi kantor Shinji, Philip pun bertanya tentang apa yang mereka lakukan. Shinji pun mengatakan jika mereka hanya melakukan tugas atau berperan sesuai keinginan klien mereka. Seperti judul filmnya yaitu Keluarga Sewaan, Shinji dan dua rekan kerjanya memang menjadi keluarga bagi para kliennya yang membutuhkan. Entah itu untuk memenuhi kebutuhan emosi mereka, ataupun untuk melakukan tugas-tugas tertentu yang berkaitan dengan keluarga. Seperti menjadi orang tua, anak, saudara, keponakan, ataupun yang lainnya. You sell people. We sell emotion. Oh. Philip pun terkejut mendengar jawaban itu, karena bagi Philip melakukan itu semua sama saja dengan membohongi yang lainnya. Sehingga Philip pun menolak tawaran Shinji untuk bergabung. I really appreciate it. It was 歯磨き粉の CM 良かったけどね。 Namun, saat Philip hendak pergi, Shinji pun mengatakan bahwa ia sangat menyukai iklan pasta gigi yang diperankan oleh Philip. Sehingga dua rekan Shinji yaitu Kota dan Aiko pun langsung mengenali Philip. Dan Shinji pun mengetahui bahwa menjadi seorang aktor adalah cita-cita Philip sejak lama. Maka Shinji menawarkan Philip untuk bergabung bersama mereka karena apa yang mereka lakukan tidak lain adalah menjadi seorang aktor. Namun memang bukan di layar kaca, melainkan di kehidupan secara langsung. That's what brought you to Japan, right?
You can give this a try. 披露宴を行い、その後お二人はカナダに Akhirnya, Philip pun langsung mendapatkan pekerjaan pertamanya, yaitu menjadi seorang kekasih yang akan menikahi seorang wanita bernama Yuki. Sehingga, Philip pun harus mempelajari apa saja rencana yang akan dilakukan dan apa saja yang harus Philip katakan. ことでよろしいですか。 Sumimasen. Nase Canada deshita ke? How are your parents taking all of this? 喜んでもいます。Thank you for doing this for me. Hari pernikahannya pun tiba. Kota pun memanggil Aiko dan melaporkan jika Philip tiba-tiba menghilang. Mereka semua pun panik karena acara pernikahan sebentar lagi akan dimulai. 俺食ってくる。こんにちは。Setelah mencarinya kemana-mana, ternyata Philip pun bersembunyi di kamar mandi karena ia merasa begitu berat harus menikahi orang yang bukan kekasihnya. Ditambah lagi, Philip merasa bersalah jika ia harus membohongi orang tua Yuki. Aiko, listen, I'm sorry. I can't go through with this. Well, it's a lie. I'm messing with people's lives. Namun, Aiko dengan tegas mengatakan jika Philip meninggalkannya sekarang, maka hidup Yuki dan orang tuanya akan hancur. Sebab pernikahan ini adalah hal yang telah ditunggu orang tua Yuki, dan pernikahan ini juga akan membebaskan Yuki dari tekanan orang tuanya. It's not a lie. It's an opportunity. Get out! Akhirnya, Philip pun mengucapkan janji sucinya di depan puluhan orang yang hadir di pernikahan itu. Otto Brian Callahan. Dan Philip pun resmi menjadi suami dari Yuki. Malam tiba, Yuki pun berterima kasih atas apa yang telah Philip lakukan. Dan tidak lama kemudian, hal yang mengejutkan pun terjadi. じゅんちゃん、幸せになろうね。 Ternyata, selama ini Yuki adalah seorang lesboy, yang tentu saja hubungannya itu disembunyikan dari orang tuanya. Akhirnya, Philip pun meninggalkan mereka dan Yuki pun melanjutkan hidup dengan pasangan lesboynya. Keesokan harinya, Philip pun datang kembali ke kantor keluarga sewaan dan memohon maaf atas kesalahannya kemarin. Shinji yang baik hati pun menerima permintaan maafnya dan kembali memberi Philip tugas yang baru. Kali ini, Philip ditugaskan untuk menjadi seorang ayah bagi seorang anak perempuan bernama Mia. Di mana Philip harus berpura-pura menjadi ayah kandungnya dan harus rutin mengunjunginya selama beberapa minggu ke depan, sampai Mia berhasil lolos tes ujian masuk sekolah barunya. Di malam harinya, Philip pun bertemu Aiko di angkringan Akang dan bertanya pada Aiko alasan mengapa ia mau bekerja sebagai keluarga sewaan. Yang ternyata alasannya adalah karena Aiko merasa setiap kali ia melakukan pekerjaan itu, ia dianggap ada dan ia merasa dibutuhkan. Passionate about it. Why? It's the way these people look at you. They've been waiting for you their whole lives. Sometimes all we need is someone to look us in the eye. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan kepada kehidupan Shinji yang sempurna. Shinji yang baru pulang ke rumah mendapati sang anak sedang bersedih karena gagal memenangi pertandingan bola. Namun, Shinji sebagai ayah yang baik mengingatkan anaknya untuk tidak menyalahkan diri sendiri, dan kemudian Shinji pun mengajaknya untuk makan malam bersama. 次また頑張ればいいじゃん。食べよう食べよう。 Keesokan harinya, Philip pun bertemu dengan Mito yaitu ibunya Mia, dan Mito pun membawa Philip untuk bertemu Mia. Dan kemudian, 誰この人。お父さん。 Hello, Mia. Mia yang sudah lama ditinggal ayahnya pun begitu membenci ayahnya. Sehingga saat Philip mencoba mendekatinya, Mia pun berlari meninggalkannya. Please stop. I can explain. Namun, Philip pun memberitahu Mia bahwa kehadirannya dibutuhkan agar Mia bisa masuk ke sekolah barunya. この人がいないと学校受かんないの？ Let me be some use to you. Mia pun akhirnya menyetujui hal itu dan meminta janji dari kelingking agar Philip berjanji tidak akan meninggalkannya lagi. 朝、やべきた。 Setelahnya,
Philip pun mendapatkan tugas baru dari Shinji, yaitu untuk mewawancarai seorang aktor bernama Kikuo yang merasa telah dilupakan. Di mana Putri Kikuo meminta agar mereka mewawancarai ayahnya untuk mengenang jasa ayahnya yang selama ini telah bekerja keras sebagai aktor. Saat bertemu dengan Kikuo, Philip pun mengaku sebagai John dari majalah Bobo yang ingin mewawancarainya. Kikuo pun cukup senang dan membolehkan Philip untuk mewawancarainya. You can record my voice. Keesokan harinya, Philip pun datang ke sekolah untuk menemani Mia praktek seni di sekolahnya. So what are we gonna make? Tapi tidak disangka, Mia ternyata adalah anak yang sangat baik. Di mana saat Mia melihat temannya duduk sendirian, ia pun mengajak anak itu untuk duduk bersamanya dan mengerjakan tugas seninya bersama. Can you be his dad too? Of course. Well, you're gonna have to show me how. Dan dari sinilah hubungan Philip dengan Mia pun perlahan membaik. Di hari-hari berikutnya, Philip pun mengerjakan berbagai tugas dari Shinji, yaitu menjadi penonton di sebuah karaoke, menemani seorang pria nolep bermain game, dan juga terus mengunjungi Kikuo secara rutin. Singkat waktu, Philip yang sedang menemani Mia melihat pertunjukan seni, tiba-tiba mendapatkan telepon dari Sonia yang mengabarkan jika Philip berhasil mendapatkan peran yang ia inginkan. You got the part. Really? They're shooting in Korea and want you there right away. Oh, it's good. It's great. Have to go. Let me get back to you. All right? There you are. Namun di saat yang sama, Philip mulai merasa hubungannya dengan Mia juga semakin dekat. Saat sedang makan bersama Kikuo, Philip pun mendapatkan petuah dari Kikuo. Do you have any children? I have a daughter. 小さい頃はなるべく近くにいてあげなさい。おしっこ。 Setelahnya, Kikuo berkata bahwa ia ingin pipis. Sehingga Kikuo pun meninggalkan Philip di meja makan. Tapi tidak lama kemudian, Shit. Kikuo-san! Hey, stop! Kikuo-san! It's me. It's John. I think it's time to go home. Ouch. setelah memulangkan Kikuo ke rumah, Putri Kikuo pun meminta agar Philip tidak lagi menuruti semua kemauan Kikuo. Karena putrinya khawatir penyakit demensia Kikuo bisa membuatnya terluka jika ia berada di luar rumah. 今後父が何か言ってきてももう何もしないでください。傷つくのは父ですから。 So, what did you do? Setelah bertemu lagi, Mia bertanya apa pekerjaan Philip sebenarnya. Philip pun mengaku sebagai seorang insinyur komputer. Dan setelah membicarakan hal-hal yang kurang penting, Mia pun meminta nomor Philip untuk ia simpan, agar saat ia merasa kesepian, ia bisa berkirim pesan kepada Philip. I can message you. You won't feel alone. Philip yang mendengar itu pun langsung merasa bahagia. Sehingga sepulangnya Philip ke rumah, Philip pun menelpon Sofia dan mengatakan bahwa ia tidak akan mengambil tawaran aktingnya. Karena ia telah berjanji pada Mia bahwa ia tidak akan meninggalkan Mia lagi. I made a promise to someone, and Are you sure? I'm sorry. Hi, Mia. I believe in you, Mia. Setelah Mia menelpon Philip, Mito pun bertanya dengan siapa Mia teleponan. 誰と話してたの？お父さん。 Mito pun terkejut saat mendengar bahwa ia menelpon Philip. Mito pun mengingatkan Mia agar tidak terlalu sayang kepada Philip karena mungkin saja Philip akan meninggalkan Mia lagi. Jelas, Mito melakukan itu karena Philip hanyalah orang yang ia sewa. Namun, setelah mendengar ibunya berkata seperti itu, Mia pun langsung marah. なんでそんなこと言うの？お父さんはミアの話聞いてくれるもん。お母さんはああしろこうしろばっかじゃん。勉強するからあっち行って。 Setelahnya,
Mito pun menemui Philip untuk memberitahunya apa saja yang perlu ia lakukan dan katakan selama tes ujian masuk sekolah barunya Mia. Selain itu, Mito juga mengatakan bahwa Philip harus memutuskan hubungannya dengan Mia setelah tes ujian selesai. Dan ia meminta Philip untuk berjaga jarak dengan Mia sebab Philip hanyalah orang asing dan bukan ayahnya Mia. Saat bertemu lagi dengan Kikuo, Philip pun diminta oleh Kikuo untuk mengantarnya ke kampung halamannya. Sebab ada hal penting yang ia tinggalkan di sana. 頼みがある。ふるさとへ連れて行ってくれないか。I left something behind. Masami cannot know. Urama has his secrets. おかえり。 Namun, sekembalinya Philip ke kantor, Shinji pun mengingatkannya untuk tidak menjadikan semua pekerjaannya menjadi masalah pribadi. Sebab semua ini dilakukan untuk membantu para klien mendapatkan apa yang mereka inginkan. It hasn't gotten too personal. That's how this business works. There's always someone new. Yeah. Sehingga keesokan harinya saat Philip mendatangi Kikuo, Philip pun mengatakan bahwa ia tidak bisa mengantar Kikuo ke kampung halamannya. Sehingga Kikuo pun marah dan menyuruh Philip untuk tidak kembali lagi. Your daughter wants you to stay. もういい。今日で終わりだ。帰ってくれ。宮崎えりなさん。文殊大 Saat tes untuk menentukan diterima atau tidaknya Mia di sekolah baru, Philip mengatakan berbagai hal baik yang Mia lakukan. Yang tentu, hal itu tidak diketahui Mito, sebab itu semua terjadi hanya saat Mia bersama dengan Philip. To be a father to a little boy, she needs to dream big. She makes me a better person every day. Saat mendengar perkataan Philip, para guru pun cukup terkejut dengan apa yang telah Mia lakukan. Okay, thank you. Arigatou gozaimashita. Setelah tes selesai, untuk mengakhiri hubungan mereka, Philip pun mengatakan jika ia harus pergi ke Amerika. Mendengar hal itu, Mia pun langsung menangis di pelukan Philip. You work from here? I can't. You'll be back, right? And I need you to be strong for your mom. Only she does. Di malam harinya, Philip kembali bertemu Aiko yang di wajahnya terdapat luka lebam akibat pukulan keras. Yang didapatinya setelah melakukan tugas jasa permohonan maaf, yaitu menjadi seorang pelakor yang berpura-pura menyesal. Philip yang melihat hal itu pun merasa khawatir dengan Aiko. Dan mengatakan pada Aiko, jika dirinya butuh teman bicara, ia akan selalu ada untuk Aiko. It's for a job. It comes with the territory. Our most popular service. But if you ever need someone to talk to, Thanks. Setelah pertemuannya itu, Aiko pun memikirkan lagi apakah hal yang selama ini ia lakukan adalah hal yang benar. Di sisi lain, Philip pun juga memikirkan lagi keadaan Kikuo dan Mia yang sudah ia tinggalkan. Sehingga keesokan subuhnya, Philip pun mendatangi rumah Kikuo secara diam-diam agar tidak ketahuan oleh putrinya. Philip pun membangunkan Kikuo dan mengajaknya untuk pergi ke kampung halamannya. Jelas, hal itu pun langsung membuat Kikuo bersemangat. Mereka pun pergi ke pelabuhan Merak dan melanjutkan perjalanan dengan kapal feri menuju Amakusa, yaitu kampung halaman Kikuo. Di sisi lain, Mito pun mendapatkan kabar baik, yaitu Mia diterima di sekolah barunya. Namun, di saat yang sama, Mia bertanya pada Mito siapa Philip sebenarnya. Sebab, Mia melihat Philip sedang menjadi aktor di sebuah film pendek. Kembali ke Philip, mereka pun sampai di kampung halaman Kikuo. Setelahnya, Kikuo menceritakan apa yang biasanya ia lakukan dulu saat ia masih bersama keluarganya. 家族に見せてやったで。私の最初の舞台だったのかも。 Dan tidak lupa, Kikuo pun berterima kasih kepada Philip karena telah membawanya kembali ke rumah asalnya, yaitu tempat yang sangat Kikuo ingin datangi sejak lama.
Keesokan paginya, Philip pun kaget saat Kikuo tiba-tiba menghilang. Kiko-san? Kiko-san! Setelah mencarinya kemana-mana, Kikuo ternyata sedang menggali tanah tempat ia menaruh rahasianya. Ternyata di sanalah Kikuo menyimpan semua kenangan lamanya bersama istrinya yang telah lama meninggal. Saat melihat foto kenangan itu, Kikuo pun langsung menumpahkan semua air matanya. My life before 上京して病気になったって、それからはあっという間だった。だってもういないのに、記憶だけが忘れる前に会えてよかった。Kikuo pun merasa puas setelah melihat semua kenangan lamanya. Namun, di perjalanan pulang mereka, Philip mendapatkan telepon dari Shinji yang mengamuk setelah tahu Philip membawa Kikuo pergi. Sebab, sang putri melaporkan Philip ke polisi atas dugaan penculikan. You kidnapped our client! My business is gone! You're saving them when you're actually hurting them. What are you talking about? Tapi, Philip yang kesal pun membalikan perkataan Shinji dengan mengatakan Shinji adalah orang munafik. Sebab Shinji selalu membicarakan tentang membantu orang, tapi pada kenyataannya ia hanya mementingkan keuntungan klien yang akan membayarnya. Setelah itu, Philip pun menemukan Kikuo sudah terjatuh di tanah. Kiko-san! Kiko-san! Setelah mengantar Kikuo ke rumah sakit, kepolisian pun menahan Philip atas dugaan penculikan. Di kantor, Aiko dan Kota yang panik pun berusaha sebisanya untuk membantu Philip. Tapi Shinji dengan entengnya mengatakan bahwa ia tidak bisa melakukan apa-apa karena itu semua adalah kesalahan Philip sendiri. Aiko yang mendengar Shinji berkata seperti itu pun menjadi murka dan meninggalkan Shinji begitu saja. Saat melakukan tugasnya sebagai seorang pelakor, Aiko yang sudah muak dengan cara Shinji bekerja pun mengatakan kepada istri korban bahwa semua yang dia lakukan ini adalah permintaan suaminya. Dan setelahnya, Aiko pun menelpon Shinji dan mengatakan bahwa ia mengundurkan diri dari Rental Family. はい、レンタルファミリーです。この仕事もうやめます。 Dan yang paling mengejutkan, saat Shinji pulang ke rumah, ternyata 何の宿題？リカ、お疲れ様。掴む力がちょっと強すぎますね。もう一回頭からいいですか？何の宿題？違うこと言ってくんねえかな。今日も帰っていただいて大丈夫です。 ternyata selama ini istri dan anak Shinji adalah orang sewaan. Yang tampaknya semua itu dilakukan karena Shinji merasa kesepian. 八代弁護士事務所の田島と申します。 Keesokan paginya, Aiko dan Kota pun mendatangi rumah Kikuo untuk menanyakan perihal permasalahannya dengan John. 少々お待ちください。こちらでお待ちくださいね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。 Tapi saat mereka sudah di dalam rumah Kikuo, tiba-tiba ada seorang lelaki yang datang ke rumah Kikuo dan mengaku sebagai detektif yang ingin menyelidiki kasus penculikan Kikuo kemarin. Sehingga Aiko dan Kota pun panik karena kebohongan mereka akan segera ketahuan. 北鎌倉警察庁刑事課の。こちらへどうぞ。旦那様、お客様を。 Akhirnya, Philip pun berhasil dibebaskan karena Kikuo mengaku bahwa ia yang memaksa Philip untuk mengantarnya ke kampung halamannya. Aiko pun senang melihat Philip bebas, tapi ia juga menanyakan alasan Philip berani melakukan semua itu. I needed to help him, But why take the risk? so I wanted to be there for Kiko. Di sisi lain, Mia yang sudah tahu kebenarannya pun hanya bisa menerima kenyataan dengan ikhlas. Dan beberapa hari kemudian, Philip pun mendapat kabar jika Kikuo telah meninggal dunia. 向こうはやはりお父さんでした。 Saat berpamitan untuk terakhir kalinya, Philip pun menyelipkan foto kenangan milik Kikuo di dalam jasnya sebagai tanda penghormatan terakhirnya. I'm sorry for what I said. I needed to hear it. Why? Dan satu tim keluarga sewaan pun akhirnya kembali bersama.
Di hari berikutnya, Philip pun menemui Mia saat Mia pulang sekolah. Namun, Mia pun kesal dengan Philip yang telah membohonginya. Tapi Philip pun langsung mengatakan bahwa itu semua dilakukan demi kebaikan Mia. Sehingga Mia yang sudah sangat sayang kepada Philip pun mengaku bahwa ia sangat senang saat Philip menjadi ayahnya. I like you being my dad. Me too. What's your real name? I'm Philip. I'm Mia. Dan mereka pun akhirnya pulang bersama. Dan kini kantor keluarga sewaan pun berjalan seperti biasanya. Namun jasa pelakor meminta maaf telah dihilangkan. Philip pun merasakan kebahagiaan yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan. Dan itulah ending dari Rental Family. So, kalau kalian enjoy sama videonya, jangan lupa like dan subscribe. And see you on next video guys.